warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 3 akan membahas tentang komunikasi bank sentral dan kenapa itu penting terhadap kebijakan moneter. Kalian pasti sering dengar kan dengan istilah kebijakan moneter. Tapi apa sih hubungannya komunikasi bank sentral dengan efektivitas dan kredibilitas kebijakan moneter? Penasaran kan? Mari kita simak. Oke, jadi bank sentral itu tugasnya untuk mengatur keuangan di suatu negara yang tujuannya untuk menstabilkan ekonomi dari suatu negara. Salah satu caranya menggunakan kebijakan moneter. Nah, sebelum lanjut ke pembahasan selanjutnya, kalian tahu nggak sih kebijakan moneter itu apa? Simpelnya, kebijakan moneter adalah strategi bank sentral untuk mengatur inflasi, suku bunga, dan juga nilai uang. Misalnya, harga-harga naik, inflasi juga tinggi, maka bank sentral akan mengambil langkah supaya ekonomi tidak berantakan. Contohnya bagaimana? Misalnya, bank sentral menaikkan tingkat suku bunganya. Ini akan membuat masyarakat menggunakan uangnya untuk menabung daripada berbelanja. Tetapi kebijakan ini bukan soal angka-angka aja loh, karena komunikasi bank sentral itu penting banget. Kenapa penting? Jadi gini, berdasarkan jurnal Computation of Settlement as a Determinant of Credibility and Effectiveness of Monetary Policy oleh Peter Mistel, dijelasin kalau kebijakan bank sentral itu kunci buat dapetin trust atau kepercayaan dari masyarakat dan pasar. Tanpa komunikasi yang jelas, orang-orang bisa salah paham dan malah bikin ekonomi semakin kacau. Misalnya, jika bank sentral menginformasikan akan menstabilkan harga dalam waktu 3 bulan ke depan, maka para pelaku pasar ini akan punya gambaran yang jelas. Mereka akan percaya dan mengikuti arah kebijakan ini. Tapi sebaliknya, jika bank sentral tidak menginformasikan kebijakan moneter apapun, maka para pelaku pasar ini akan bingung. Dan harga-harga di pasar itu bisa naik turun tanpa arah. Dan inilah yang membuat perekonomian itu makin tidak stabil. Nah, di dalam jurnal ini juga ngasih contoh beberapa negara yang ada di Uni Eropa, kayak Republik Ceko, Polandia, dan juga Bulgaria. Negara-negara ini tuh punya tingkat kepercayaan dan transparansi yang berbeda-beda. Hasilnya, efektivitas kebijakan moneter negara-negara ini juga berbeda-beda. Kesimpulannya, di negara-negara yang bank sentralnya transparan dan kredibel, contohnya kayak Hungaria, kebijakannya itu akan efektif. Sedangkan di negara-negara yang kebijakan bank sentralnya itu kurang transparan, itu kebijakannya akan kurang maksimal. Contohnya itu kayak Bulgaria. Lantas, apa hubungannya sama kita sebagai mahasiswa? Nah, kebijakan moneter ini berpengaruh loh teman-teman ke kehidupan kita sehari-hari. Contoh simpelnya, kalau inflasi tinggi, harga makanan di kandang kampus itu bisa naik. Biaya transport dan biaya kebutuhan pokok lainnya juga akan meningkat. Kalau bank sentral gas transparan, perekonomian itu bisa makin kacau dan kita juga yang akan kena dampaknya. Itulah kenapa komunikasi dalam bank sentral itu sangat diperlukan, karena akan membuat ekonomi kita akan lebih terarah dan akan membuat hidup kita terasa lebih nyaman. Jadi intinya, komunikasi bank sentral itu kayak obrolan penting antar bos ekonomi dan juga masyarakat. Kalau komunikasinya itu jelas dan jujur, maka kepercayaan akan muncul dan perekonomian juga jadi stabil. Nah, oleh karena itu, kita harus paham nih teman-teman soal ini, karena kebijakan moneter itu sangat berpengaruh terhadap kehidupan kita. Gimana? Kalian jadi makin paham kan tentang pentingnya komunikasi bank sentral? Kalau komunikasi bank sentral itu jelas, perekonomian itu bisa lebih stabil dan kita lebih siap untuk menghadapi perubahan ekonomi. Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa belajar terus ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.